Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Mufti Alfarobi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman Jendela UNESA kali ini. Hasil SBMPTN resmi diumumkan pada Senin 12 Juni 2021. Rektor UNESA terima kunjungan studi banding Rektor Gorontalo. Gelar Cipta FBS UNESA, cetak seniman bertalenta melalui mahasiswanya. Kerjasama dengan KC Media, BPM-TPK lakukan casting presenter di studio KC TV. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT mengumumkan hasil SBMPTN yang dapat diakses oleh peserta sejak Senin 12 Juni 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi LTMPT dan beberapa laman mirror kampus yang tersedia. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT telah mengumumkan hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN pada Senin 12 Juni 2021 yang dapat diakses mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di laman utama LTMPT dan 29 laman mirror lain yang tersedia. Tercatat bahwa pendaftar jalur SBMPTN UNESA sebanyak 30.017 peserta dengan daya tampung sebanyak 3.050 mahasiswa di 73 program studi yang dibuka untuk SBMPTN di UNESA. Secara persentase, persaingan peserta SBMPTN tahun ini cukup ketat dengan perbandingan 1:10, namun ada jurusan tertentu yang memiliki persaingan kuat dengan perbandingan 1:30, terutama di beberapa program studi yang menjadi favorit di UNESA, yakni Ilmu Komunikasi, jurusan Gizi, Manajemen, Psikologi, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, Sastra Inggris, Ilmu Administrasi Negara, Akuntansi, dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Tahap berikutnya adalah peserta itu harus segera melakukan daftar ulang ya, karena kalau tidak daftar ulang ya di waktu yang ditentukan itu dianggap mengundurkan diri ya. Oke. Nah, kemudian dari data statistik yang diterima di UNESA, ya ini juga berkah bagi UNESA. Yang pertama adalah sebaran mahasiswa atau sebaran calon mahasiswa ya. Jadi tadi kami lihat yang masuk di UNESA itu berasal dari 25 provinsi. Nah, itu artinya UNESA sudah dikenal di berbagai provinsi ya atau sudah diminati ya itu. Terus kemudian dari segi pendanaan ya dari 3.050 tadi itu ada 1.011 itu yang mendapat kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi 33% ya yang masuk di UNESA itu sudah didanai oleh negara. Nah, itu juga berkah bagi UNESA ya. Bagi peserta yang belum diterima pada jalur SBMPTN dapat mengikuti jalur masuk mandiri yang disediakan oleh UNESA. Adapun jalur mandiri yang dibuka oleh UNESA tahun 2021 ini yakni jalur nilai UTBK, jalur prestasi keagamaan, jalur prestasi olahraga, jalur prestasi seni, dan jalur prestasi kepemimpinan. Selain itu, UNESA juga menyediakan jalur seleksi masuk mandiri untuk jalur disabilitas, jalur tes masuk UNESA berbasis komputer atau TMUBK, dan jalur D4 atau sarjana terapan. Jadwal pendaftaran SPMB UNESA 2021 yakni jalur reguler UTBK yang dibuka mulai tanggal 14 sampai 18 Juni 2021, jalur prestasi mulai tanggal 16 sampai 23 Juni 2021. Jalur sarjana terapan atau D4 gelombang 1 dibuka pada 21 Juni sampai 3 Juli 2021. Jalur TMUBK sarjana dan jalur disabilitas dibuka mulai tanggal 21 Juni sampai 13 Juli 2021. Sementara jalur sarjana terapan atau D4 gelombang 2 dibuka mulai tanggal 23 Juni sampai 30 Juli 2021. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di laman resmi Sipenmaru UNESA. Dari Surabaya,
Tim Liputan KCTV melaporkan. Dalam rangka kerjasama peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi, Rektor Gorontalo beserta rombongan melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya dengan agenda studi banding. Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan kerja dari Universitas Negeri Gorontalo pada Kamis 17 Juni 2021 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat. Terdapat beberapa agenda acara utama yang menjadi tujuan kedatangan Universitas Negeri Gorontalo datang mengunjungi UNESA. Agenda ini diantaranya adalah kunjungan Senat dari UNG dan juga tim Sakib UNG. Acara ini dibuka dengan sambutan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Suprapto SPDMT, yang menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan ini dapat memberikan pelajaran baru dari kedua belah pihak, baik UNESA dan UNG. Selain itu, agenda utama dalam acara ini adalah pemaparan dan diskusi pokok-pokok pikiran Senat UNESA dan Senat Universitas Negeri Gorontalo. Alhamdulillah hari ini UNESA mendapat kunjungan dari pimpinan dan anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo. Mereka bertujuan untuk semacam diskusi tentang bagaimana pelaksanaan pimpinan UNESA dalam mengangkat pejabat-pejabat di bawah rektor, ya. Kemudian juga bertanya tentang keanggotaan Senat, masa kerja Senat, kemudian juga tentang studi lanjut, ya, tentang home base, ya. Jadi ada berbagai pertanyaan yang jumlahnya hampir 16 pertanyaan tadi. Semuanya sudah saya jawab dalam bentuk presentasi kami tadi, sehingga semuanya terjawab secara sistematik dan singkat. Karena acara ini sebenarnya 3 hari. Alhamdulillah ini setengah hari sudah bisa selesai, dan alhamdulillah tadi jawaban-jawaban yang sudah saya presentasikan alhamdulillah sudah bisa diterima, dan tentunya apa yang berlaku di UNESA itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan atau model diterapkan di Universitas Negeri Gorontalo. Terutama beliau tadi tertarik dalam menentukan jabatan di bawah rektor itu mereka harus melamar ke rektor. Ya, rektor kemudian yang memilih di antara berbagai pelamar tadi lah, beliau tadi tertarik karena di sana belum menerapkan itu. Mungkin baru di perguruan tinggi baru UNESA yang menerapkan pemilihan jabatan itu harus melamar. Selain itu, agenda yang terdapat di dalam acara ini yaitu pemaparan pokok-pokok pikiran Senat UNESA terkait kebijakan pemilihan pimpinan Universitas Negeri Surabaya serta silaturahmi antara Senat UNESA dengan rombongan dari UNG, yaitu Senat UNG dan tim Sakib UNG. Dalam kunjungan UNG kali ini, pihak UNG menyampaikan juga turut membawa tim Sakib UNG untuk belajar kepada tim Sakib UNESA yang meraih posisi terbaik dalam kategori Sakib PTN BLU. Tentu harapan kami, hal-hal yang kami dapatkan hari ini, baik yang dari Senat ini, tentu akan kita kembali nanti memformulasi ulang, mendiskusikan ulang, kemudian mengkomparasikan dengan teman-teman dari anggota Senat UNG yang berkunjung ke universitas-universitas lain. Ya, nanti kita akan lihat mana yang umpamanya paling fleksibel untuk UNG. Acara ini ditutup dengan penandatanganan kerjasama atau MOU antara pihak UNESA dengan UNG. Terdapat 3 perjanjian kerjasama MOU yang dilakukan hari ini. Di antaranya adalah MOU antara Fakultas Ilmu Olahraga UNESA dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo terkait kemitraan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dilanjut dengan MOU antara Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNESA dan Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG. Kemudian yang terakhir adalah MOU antara Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi UNESA dengan S1 Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi UNG. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Fitrianto Wahyu melaporkan.
Simpan sejuta talenta, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya memiliki potensi melahirkan seniman-seniman muda berbakat. Tak hanya pandai berbahasa dan ragam budaya, FBS Unesa hasilkan karya melalui mahasiswa yang multi talenta. Fakultas Bahasa dan Seni memang memiliki keunikan tersendiri. Dan salah satu yang menjadi keunikan itu ada pada kemampuan mahasiswa dalam membuat karya seni. Mahasiswa seni rupa semester 7 yang asalnya dari Gunung Kawi ini membuat sebuah karya seni dari gabungan material yang terdapat unsur tanah atau bumi sebagai simbol kesuburan tanah Gunung Kawi. Terinspirasi dari cerita klinik masyarakat Gunung Kawi yang sangat kental dengan unsur kejawennya. Dengan mengangkat kearifan lokal budaya Gunung Kawi seperti suroan, mahasiswa seni rupa FBS menuangkannya dalam sebuah lukisan yang syarat akan pesan sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lukisan ini terinspirasi dari cerita masyarakat tentang klinik di Gunung Kawi. Sedangkan di sana sendiri, bagi masyarakat Gunung Kawi, hal tersebut merupakan hal biasa. Memang di Gunung Kawi sendiri, hal-hal seperti kejawen dan lain-lain memang kental, pemakaian dupa, menyan, dan lain-lain. Tapi hanya sebatas untuk sebagai rasa syukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya, dengan kemampuan yang didapatkan selama menempuh pendidikan di seni rupa FBS Unesa, mahasiswa Unesa menjadi seniman profesional dan mampu menghasilkan karya seni yang memiliki kompetensi serta berdaya saing tinggi. Dari Surabaya, tim liputan KC TV melaporkan. Dalam rangka lanjutan kerjasama BPM TPK dengan KC Media, BPM TPK lakukan casting presenter bersama finalis KC Cari Presenter dan presenter KC TV di studio KC TV by Unesa. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan BPM TPK kembali melakukan kunjungan ke kantor KC Media by Unesa pada Selasa 15 Juni 2021. Dalam rangka menindaklanjuti bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara BPM TPK dengan KC TV by Unesa. BPM TPK mencari kandidat presenter program tayangan video pembelajaran dengan mengadakan casting di studio KC TV. Acara tersebut diikuti oleh finalis KC Cari Presenter dan presenter KC TV by Unesa sebagai bentuk implementasi kerjasama yang telah terjalin kedua belah pihak. Jadi saya bersama teman-teman kru saat ini datang ke KC TV. Kami sedang mencari presenter untuk program yang sedang saya handle untuk dikerjakan. Jadi saya dapat tugas untuk menyutradarai 10 program untuk keahlian multimedia untuk anak SMK, kompetensi keahlian multimedia itu sekitar 10 judul, dan saya kesini untuk mencari kira-kira talent siapa yang bisa saya ajak untuk membantu saya menjadi presenter dan membaca narasi, jadi naratornya. Jadi itu karena beberapa kali kan dari instansi kami juga sudah sering ke sini. Jadi siapa tahu teman-teman di KCTV punya akses ke anak-anak atau mungkin anak muda ya yang punya potensi untuk menjadi presenter dan narator kayak gitu. Casting presenter ini dihadiri oleh sutradara dan staf program BPM TPK. Peserta yang terpilih akan menjadi presenter dalam program tayangan edukasi BPM TPK yang dirancang untuk segmentasi sekolah menengah kejuruan. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, laporan BPM TPK tadi sekaligus menutup Jendela Unesa kali ini. Bila ada kritik dan saran atau ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung bersama kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap mutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Mufti Alfarobi, tetap sehat. Sampai jumpa.